Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahadatul Aishi dari Prodi Matematika Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Kurangnya Kualitas Akhlak Remaja Zaman Sekarang. Karena di era ini kita telah dipengaruhi oleh teknologi yang mana teknologi tersebut mempermudahkan kita untuk mengetahui. Saya mengangkat judul makalah tadi dikarenakan kita sekarang berada di era globalisasi, yang mana era globalisasi ini berdampak besar terhadap perilaku dan akhlak seseorang. Untuk mengetahui dan mengenal budaya luar sehingga kita mengikuti gaya hidup mereka yang menyampingkan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki jamak yang artinya tabiat. Akhlak itu sendiri terdiri dari dua. Yang pertama, akhlak baik, dan yang kedua, akhlak buruk. Ada beberapa tanda orang yang berakhlak baik menurut Imam Ghazali. Yang pertama yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu memuji Allah, tawadu, dan lain-lain. Dan tahu nggak apa ciri-ciri akhlak itu? Ciri-ciri akhlak itu yang pertama, akhlak itu adalah tindakan yang baik. Yang kedua, tindakan yang patut dipuji. Yang ketiga, tindakan yang benar. Dan akhlak itu sendiri kita lakukan dengan ikhlas. Kenapa ya kualitas akhlak remaja zaman sekarang rendah? Pasti banyak faktor kan? Faktor terbesar yang membuat akhlak kita jelek itu yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu banyak. Faktor lingkungan bisa jadi karena pertemanan, karena pergaulan, karena orang-orang sekitar, dan juga karena faktor zaman seperti zaman kita sekarang. Dan faktor-faktor kecil lainnya seperti faktor keturunan, faktor kebiasaan, faktor keluarga. Di sini saya punya tips nih agar kualitas akhlak kita tuh meningkat lah. Yang pertama, berbaik sangka kepada orang lain. Kenapa berbaik sangka? Karena kalau misalkan kita berpikir positif, maka semua hal yang kita lakukan akan menjadi positif. Yang kedua, bertaubat. Mengapa bertaubat? Karena manusia itu tidak luput dari dosa. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, untuk memohon ampun kepada Tuhan kita, maka kita bertaubat agar tingkah laku kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, taati syariat. Yang keempat, baik terhadap sesama. Kelima, adil. Yang keenam, kita ingat sejarah Rasulullah yang dulu, karena Rasul adalah sebaik-baik contoh dalam kita berakhlak. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, ini paling penting nih. Kenapa sangat penting bergaul dengan orang-orang baik? Karena mereka dapat mempengaruhi kita kepada jalan yang baik pula. Jika kita berteman dengan orang-orang yang kurang baik lah, mereka juga dapat mempengaruhi kita ke arah-arah yang buruk. Jadi gitu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.